Halo, berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Kajian Kultural Komunikasi dengan topik budaya populer dan politiknya atau politik budaya populer. Nah, di sini saya akan memberi dua hal. Yang pertama adalah tentang budaya populer itu apa, kemudian nanti isu politiknya itu seperti apa untuk contohnya. Nah, di sini ada satu foto saya dengan siapa yuk? Taylor Lautner ya. Dia jadi Jacob di dalam Twilight. Kenapa ini masuk dalam topik budaya populer? Nah, ini salah satu produk ya. Jadi saya berfoto ini tahun 2011 dan Twilight Saga itu sekitar 2008 sampai 2012. Jadi ada 4 buku kalau nggak salah dan filmnya bahkan ada Breaking Dawn 1 dan 2 ya. Jadi lebih banyak lagi. Nah, itu 2008-2012. Sekarang apa? Mungkin bukan Twilight Saga, mungkin ada hal yang lain. Nah, itu salah satu contoh bahwa budaya populer itu cepat sekali dan dinamis. Era saya mungkin berbeda dengan era Anda juga. Dan ini salah satu contohnya. Kemudian ada satu juga ini yaitu fotonya siapa ya? Sudah ada jelas di sana ya. Ada Ellen, acara Ellen Show, Ellen DeGeneres Show. Kemudian ada orang-orang, maksud saya ini BTS ya. Jadi dia berfoto dengan BTS, bertemu dalam show-nya. Dan di sini mengapa ini menjadi salah satu contoh dari budaya populer? Ellen DeGeneres itu di mana? Di Amerika. Kemudian grup ini dari mana? Dari Korea. Nah, budaya populer itu seluas itu kepopulerannya sampai kedua benua itu bertemu di dalam show ini. Dan juga Ellen DeGeneres itu salah satu talk show yang cukup terkenal juga. Dan foto ini adalah tahun 2018. Dan ini ternyata pertemuan mereka yang kedua. Sebelumnya itu tahun 2017 dan ini 2011. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk hasil budaya populer. Yang lainnya seperti apa? Nah, di sini saya mau bicara karakteristiknya. Akan saya besarkan supaya lebih jelas lagi. Nah, di sini dari Mayendra 2011. Nah, karakteristik budaya pop itu ada yang pertama tentang materialisme ya. Benar-benar ada. Seperti tadi, contohnya adalah novel Twilight, film Twilight. Kemudian si Jacob-nya itu dibentuk benar-benar ada ya. Jadi memang ada fenomena seperti itu. Fenomena tentang vampir itu ada, fenomena cerita ya, ceritanya itu ada. Kemudian kedua, relativisme, fleksibel, tergantung pada kelompok dominan yang menyukai. Contohnya adalah waktu saya membaca Twilight Saga itu tahun 2008-2012, sekarang 2021. Apakah masih Twilight Saga itu seperti itu dominannya? Sudah tidak. Itu contohnya. Kemudian 3, popularitas mempengaruhi hampir semua orang. Ya, jelas. Dari kalau saya sendiri, saya orang Indonesia, kemudian baca produk Twilight Saga itu bukan dari orang Indonesia, hampir semua orang. Yang Ellen juga. Orang bisa diundang ke dalam talk show-nya Ellen itu berarti viral. Berarti semua secara global mengakui BTS itu ada dan juga mempengaruhi ya. Ada pengaruhnya. Kemudian yang keempat, pragmatis, berorientasi pada hasil bukan dengan nilai benar salah. Salah nggak sih orang suka dengan Twilight? Nggak salah. Kemudian suka pada BTS nggak salah. Tidak suka juga tidak salah. Jadi yang penting ada musik, ada yang dibaca, ada cerita, ada romance, ada film, ya hasilnya seperti itu. Ada materialismenya. Tapi tidak ada suatu bentuk kesalahan dari hasil produk budaya itu. Kemudian kontemporer, jangka waktunya singkat tidak abadi. Saya ulangi lagi, 2008 itu Twilight Saga. Sekarang mungkin Game of Thrones. Bahkan Game of Thrones itu baru 2 tahun yang lalu misalnya. Sudah hilang lagi, sekarang apa? Kemudian dari selanjutnya yaitu sekulerisme, bersifat keduniawian dan mengesampingkan agama. Jadi di sini tidak ada satu belief atau satu agama tertentu yang dianggap sebagai sebuah sesuatu yang dominan. Jadi duniawi sekali, materialisme sekali, konsumerisme sekali. Jadi tentang kesukaan pada seseorang, tentang kesukaan pada sebuah cerita, tentang kesukaan pada sebuah musik. Dan ini tidak ada agama yang artinya harus itu terus,
harus setia, harus beriman pada itu dan tidak boleh berubah. Itu sekularisme, pasti bisa berubah ya, bukan sebagai sebuah agama. Kemudian ada karakteristik lagi yang ketujuh, hedonisme, mengutamakan kesenangan dan kepuasan sesaat. Saya punya buku Twilight hampir semuanya dalam bahasa Inggris, saya pengen beli dan itu lebih dari 100.000 karena import misalnya. Atau saya harus menonton film, atau saya harus punya produk-produk BTS, merchandise BTS. Semuanya serba BTS, dari topi, dari sweater, sampai lagu-lagu dan yang lain-lainnya saya mau. Tapi hanya saat itu saja, hedonisme, saya harus punya. Kemudian banalisme, mendangkalkan makna. Nah, mendangkalkan makna ini lebih ke tadi misalnya cerita tentang Twilight itu tentang apa sih? Romance, drama, tentang apa ya? Fiksi imajinasi tentang adanya vampir. Itu menjadi hilang karena dengan makna bahwa kalau kamu tidak baca atau tidak tahu tentang Edward, tentang Jacob, itu kamu nggak pas lah di sini, kamu nggak masuk dalam budaya populer. Atau dengan BTS, makna musiknya itu jadi akhirnya kalah dengan kepopulerannya. Kemudian hibrid, memadukan semua kemudahan yang ada dalam sebuah produk. Kalau ini kita bisa melihat contoh yang bagus juga, bahwa BTS itu adalah musik, tapi dia masuk dalam talk show, dan talk show-nya juga viral. Atau dari Twilight itu sebuah novel menjadi sebuah film, atau bahkan siapa itu namanya, contohnya aja yang Jacob itu, si Lautner-nya itu juga jadi dia punya sesuatu yang diakui tidak hanya sebagai orang, tapi juga dia sebagai aktor, dia sebagai hal lain. Misalnya salah satu contoh hibrid itu juga sebenarnya telepon ya, smartphone. Smartphone itu untuk orang berkomunikasi, tapi juga akhirnya ada untuk kamera, untuk merekam dan lain-lain. Jadi satu barang, satu produk, satu entity, tapi bisa banyak hal, punya identitas atau fungsi banyak hal. Kemudian budaya pop itu juga ada penyeragaman, monokultur. Jadi semua budaya tunggal, hanya itu saja, menjadi hilang kekhasannya. Nah, sekarang saya pakai contoh ini, makanan. Misalnya, makanan Padang itu dari mana? Dari Padang, tapi ada di Jogja. Kemudian hilang kekhasannya karena ya akhirnya dia masuk namanya tetap makanan Padang, tapi masakan Padang ya, tapi misalnya orang Padang benar-benar datang ke sini lalu mencoba, wah kok manis sekali, tapi namanya tetap masakan Padang. Kemudian ada hal-hal contoh lain, misalnya kalau makan itu ya bentuk pizza itu seperti apa sih? Seperti itu. Misalnya pizza dibikin bentuknya kotak, sudah ada sih, tapi tidak terlalu populer. Semua harus, jadi ada keseragaman, ada budaya tunggal. Pizza ya seperti itu, burger seperti itu, kayak gitu. Kemudian juga ada tentang entertainment, yaitu tentang hiburan. Nah, budaya pop itu semua itu serba hiburan. Misalnya pendidikan pun harus menghibur. Misalnya Anda diajar atau ada kuliah ceramah yang membosankan. Pasti lebih populer kuliah yang lucu, yang menghibur, yang menarik. Infotainment juga informasi tapi dalam bentuk hiburan. Misalnya dengan visualisasi, misalnya dengan musik dan lain-lain. Sportainment, tidak hanya main sport aja, tapi juga di tengah-tengah ada break misalnya, ada musik, ada orang yang menyanyi, kemudian ada hiburan seperti cheerleader misalnya. Kemudian religiotainment, ini lebih ke bagaimana kalau misalnya yang Katolik ya, kayak Romo memberi khotbah itu ya harus ada hiburannya, tidak monoton, harus ada sesuatu yang membuat sesuatu itu menjadi lebih menarik dan berbeda. Ada penambahan kesenangan di situ. Kemudian budaya pop itu juga konsumerisme, hampir sama seperti hedonisme ya. Di sini membeli bukan untuk kebutuhan, namun untuk keinginan, bahkan gengsi. Kalau saya tidak punya ini, saya berarti berbeda sama teman lain, saya tidak mau dibedakan. Saya pengen sama, misalnya kayak gitu. Saya harus sama seperti yang lain, kemudian saya harus memiliki itu, membeli. Padahal belum butuh, hanya lebih ke sosial dan gengsi. Kemudian ada lagi sampai 19. Karakteristiknya adalah semua serba instan dalam budaya pop, cepat, praktis. Karena apa? Karena ada
teknologi yang user friendly. Jadi kayak misalnya mie instan, kita hanya merebus saja sudah selesai. Air panas selesai, itu kan mie instan. Kemudian ada budaya instan yang lain, misalnya copy paste, itu teknologi juga. Ada cara kita mengcopy dan paste dan kita memakai itu. Jadi budaya pop itu lebih ke kecepatan karena gara-gara teknologi. Kemudian budaya pop itu juga massal, lebih ke kuantitas, jumlah, bukan kualitas. Jadi apapun bisa menjadi budaya populer ketika jumlahnya banyak. Lalu ketika kebutuhan pasar tinggi, bukan estetika yang hanya satu-satunya kayak gitu, malah tidak. Jadi harus semua orang punya dan banyak jumlahnya. Kualitasnya seperti apa tidak penting, yang penting jumlahnya banyak. Kemudian budaya pop juga budaya visual. Jadi lebih semakin kesini kita semakin jarang membaca, lebih suka gambar, lebih suka menonton film, lebih suka menonton kartun. Bahkan kalau Anda sadari atau Anda ingat pernah mungkin mendengar, kamu sudah baca novelnya belum? Belum, aku langsung nonton filmnya. Misalnya Hunger Games, itu ada bukunya, tapi Anda hanya menonton filmnya. Banyak sekali film-film atau misalnya dari anime, misalnya dari manga atau dari webtoon, itu banyak yang lebih ke visual yang dipilih ya, di populer atau lebih populer itu visualnya. Kemudian budaya pop itu juga memakai ikon, misalnya orang yaitu Michael Jackson, itu ikon penyanyi pop gitu misalnya, atau Eiffel Tower itu menjadi sebuah identitas sebuah negara, Prancis di Paris misalnya, itu ada satu ikon yang dipakai popnya di sana, atau brand atau merek ya, misalnya pakaian, fashion itu bisa memakai brand yang kuat untuk menjadi sebuah populer. Kemudian gaya. Nah, pop itu juga ada gayanya. Aku bergaya maka aku ada. Gaya daripada esensi, daripada kualitas, daripada substansi. Misalnya celana panjang ya sebagai celana panjang, tapi akhirnya kok nggak gaya sih, kok warnanya nggak beda, kok modelnya biasa aja. Nah itu masuk ke dalam gaya. Kemudian budaya pop sebagai hiperrealitas, yaitu virtual reality, menghapus batasan antara nyata dan semu. Jadi kayak misalnya Sprite gitu ya. Sprite itu menghilangkan haus. Kalau Anda tidak minum Sprite, Anda masih tetap haus. Nah, padahal sebenarnya minum apapun bisa menghilangkan haus, tapi gara-gara kita diberi makna hiperrealitas bahwa Sprite itu menghilangkan haus, ya hanya Sprite. Jadi ada kenyataan yang sebenarnya itu jadi hilang. Kemudian yang terakhir adalah no limits. Jadi budaya populer itu menolak segala perbedaan dan batasan yang mutlak. Jadi semua menjadi blur. Misalnya tentang budaya barat masuk ke Indonesia, itu tidak ada perbedaan, tidak ada batasan, sehingga ya akhirnya ini jadi budaya kita atau bukan sih, atau tetap budaya barat tapi ada Indonesianya misalnya kayak gitu. Jadi lebih ke orang menjadi bingung, ini sebenarnya budayanya siapa, ini sebenarnya identitasnya siapa, karena dia pop, karena dia budaya yang dianggap sebagai populer dan dianggap menjadi punya semua orang. Kemudian nah kita masuk ke politiknya, politik dari budaya kepopuleran ya. Nah di sini pop culture itu juga memperlihatkan politik saat ini. Jadi di sini ada politics of the day. Jadi sebuah budaya populer itu sebenarnya ada dinamika politik di dalamnya. Bagaimana budaya populer itu mencoba mempengaruhi dan juga membentuk aksi politik. Nah, bagaimana sebuah pemerintahan atau sebuah budaya atau sebuah gerakan itu dipengaruhi gara-gara budaya populer. Itu yang pertama. Politiknya di mana? Kemudian yang kedua, pop culture has always played a major role. Jadi budaya populer itu merefleksikan atau membentuk opini publik, membentuk aktivitas politik, dan juga bahkan membentuk bagaimana arah sebuah pemerintahan. Karena apa? Karena ciri-cirinya tadi yaitu massa, banyak jumlahnya, dan tidak begitu penting kualitasnya, yang penting kuantitas. Nah, kita biasanya kalah sama jumlah yang cukup banyak. Nah, ini masuk ke sini. Kemudian yang ketiga, pop culture plays in our political lives. Jadi bagaimana
musik itu pop culture, tapi kok bisa menjadi sebuah alat politik? Movie kok bisa menjadi alat propaganda? Bahkan kata-kata atau produk sebuah iklan yang kelihatannya seni kayak gitu juga bisa menjadi satu pandangan dari pemerintah atau satu pandangan politik kelompok tertentu atau dari sebuah media massa atau sebuah media konglomerat kayak gitu bisa masuk dari sisi pop culture. Nah, salah satunya adalah contohnya setelah 9/11 ya, ini sudah cukup lama. Si Toby Keith itu bilang courtesy of the red, white, and blue. Red, white, and blue itu adalah ya Amerika ya. Amerika itu warnanya adat ini, lalu gara-gara 9/11 mereka marah tentang kecelakaan tersebut, tentang pesawat yang menabrak WTC kayak gitu. Lalu mereka menunjukkan bahwa bendera itu adalah simbol patriotisme mereka, kemudian simbol kemarahan mereka. Istilah red, white, and blue itu tidak hanya sebagai sebuah warna, tapi juga sebagai penunjukan patriotisme. Nah, itu dipopulerkan, kemudian maknanya di dalamnya adalah tentang kemarahan, tentang bagaimana arah politik setelah 9/11 itu. Nah, di sini ada satu contoh politik budaya populer, yaitu tentang produk apa. Di sini ada Nike, Just Do It, dengan simbol atau brandnya, logonya seperti itu, kemudian logonya motonya adalah Just Do It. Nah, di sini ada satu foto, kalau Anda belum tahu nanti ada penjelasannya. Believe in something even it means sacrificing everything. Apa sih yang dipercaya? Apa sih yang dikorbankan? Itu apa? Nah, di sini ada penjelasan analisisnya. Tahun 2018 Nike itu membuat satu kontrak baru dengan Kaepernick. Nah, Kaepernick itu orang tadi, foto tadi. Jadi Kaepernick itu dia main di NFL, National Football League, American Football. Nah, di sana walaupun itu sebenarnya satu produk kapitalisme juga ya, bahwa Amerika itu harus masuk dalam Football League, dan Football League itu sendiri juga merupakan sebuah budaya massa juga. Nah, di sini Kaepernick itu seperti apa? Nah, di sini ada dua, di paragraf kedua, Colin Kaepernick memimpin para pemain dari NFL itu untuk protes secara sistemik tentang kekasaran polisi pada orang berwarna di Amerika atau orang kulit hitam. Nah, ini tahun 2016 itu terjadi, walaupun sekarang baru-baru ini juga terjadi Black Lives Matter. Nah, ini hampir sama. Kemudian protesnya itu sangat keras dan dia pengaruhnya sangat banyak sampai kritikannya itu cukup kuat. Nah, dampaknya dari Colin ini adalah yang kalimat terakhir, Kaepernick became a free agent. Jadi dia dikeluarkan dari tim dan tidak ada tim yang mau menyewa dia. Itu situasinya. Nah, Nike tahun 2018 itu membuat foto dia itu sebagai baliho besar. Message-nya apa secara politis? Jadi dia Nike itu memakai gerakan atau keberanian dari Kaepernick ini, protes terhadap perlakuan polisi terhadap orang kulit hitam itu, untuk mengambil hati secara politis pada anak muda, pada black community, supaya akhirnya ujung-ujungnya duit ya, push sales, jadi untuk meningkatkan penjualan. Kemudian Nike juga ingin membuat perlawanan dari Kaepernick itu sebagai sebuah mainstream. Mainstreamnya termasuk menjual sneakers. Jadi tidak hanya bahwa Kaepernick itu sudah biasa mereka temui, tapi Kaepernick adalah Nike. Nike adalah sneakers. Jadi orang akan membeli sneakers Nike karena Kaepernick, karena mereka merasa setuju dengan Kaepernick. Kemudian di sini Anda fokus saja pada kata-kata yang saya tulis dalam huruf besar ya. Itu kata kuncinya. Ada komodifikasi.
bahwa pesan tentang Black Lives Matter misalnya itu dikomodifikasi akhirnya ke penjualan. Kemudian Nike receive a lot of unpaid media. Jadi dia tidak dibayar untuk mengiklankan itu, tapi dominan ya. Jadi bahwa pengaruhnya ini sangat dominan. Kemudian dianggap Nike itu juga memakai sebuah alat politik yang progresif ya. Jadi sangat baru dan langsung bereaksi terhadap situasi yang ada tentang kekerasan polisi. Kemudian Nike sendiri memproduksi sesuatu. Mereka memperlakukan diri memposisikan sebagai produser. Tapi bukan hanya sneakers, tapi mereka tentang keadilan sosial, social justice. Jadi tidak hanya memproduksi barang, tapi juga memproduksi ideologi. Kemudian menunjukkan bahwa resistance atau perlawanan itu adalah penting diwakilkan oleh Nike dan Kaepernick. Kemudian protesnya Kaepernick itu menjadi daya tarik iklan ini. Ini apa sih? Dan agak susah, tadi sudah saya sebutkan bahwa Kaepernick adalah Nike, Nike adalah Kaepernick, dan itu sepatu. Ya, kemudian proses komodifikasi ini banyak sekali potensial yang mengembangkan akhirnya menjadi sebuah pembicaraan. Ya, ini tadi pause sebentar, saya lanjutkan. Ada satu pesan politik juga. Jadi bahwa iklan Nike yang memakai Kaepernick ini menjadi sebuah possibility ya, apapun menjadi mungkin. Jadi salah satu ciri budaya populer itu apapun menjadi mungkin, tidak ada batasan, tidak ada aturan, tidak ada sesuatu yang membuat ini menjadi salah atau benar. Kemudian jadi di sini di poin kedua ini benar-benar menandakan Nike. Nah, walaupun Kaepernick itu akhirnya dia mendapatkan sebuah award ya tentang racialized oppression and dehumanization. Jadi dia memang salah satu perwakilan tentang protes tentang kekerasan polisi kepada orang kulit hitam dan orang kulit berwarna ya. Jadi dia memang ada satu prestasi tersendiri di situ. Nah, ketika caranya si Nike ini mengkapitalisasi image-nya Kaepernick itu sebenarnya juga untuk menunjukkan kritik keras tentang dominasi kulit putih oleh Kaepernick. Jadi Kaepernick itu menyerang ke sana. Nah, komodifikasi yang dibuat oleh Nike itu adalah sebuah perlawanan. Tapi Nike sendiri itu sebenarnya tidak revolusioner, tidak melakukan sesuatu yang hebat, tapi iklannya bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Jadi ada kehebatan dalam iklannya itu. Nah, itu yang politiknya di situ. Jadi ujung-ujungnya tetap duit. Dan prosesnya, politisnya adalah bagaimana dia memakai sesuatu, bagaimana dia menggunakan demi keuntungan atau itu demi sesuatu yang bisa membuat revolusioner atau dikomodifikasi, yaitu menilai guna bahwa itu adalah sebuah gerakan menjadi nilai uang juga, yaitu menjual sneakers. Dan ya, itu saja dulu tentang politik budaya populer. Semoga paham. Terima kasih.